Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kiai Hamson Dahlan sekeluarga, yang saya hormati Ustadz Maulana Malik Ibrahim sekeluarga, yang saya hormati Ustadz Munib sekeluarga, dan yang saya cintai dan sayangi teman-teman semua santri Pondok Pesantren An-Najmah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kesehatan serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka bergembira bersama menyambut datangnya bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Rasulullah SAW. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah khitobah yang berbahagia, saya akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini menjadi bulan yang sangat istimewa karena pada bulan ini, yaitu bulan kelahiran Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang pertama bahwa bulan Maulid ini menjadi bulan lahirnya sekaligus wafatnya pemimpin rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah SAW. Nah, bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan yang sering digunakan untuk memperbanyak baca sholawat dan juga salam pada Rasulullah SAW. Nah, sebetulnya tidak hanya bulan ini saja kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, namun kapanpun, dimanapun, setiap saat kita hendaknya selalu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk itu di bulan ini hendaknya kita sebagai santri ya, itu sebagai pembelajaran, bulan ini itu sebagai pembelajaran kita, pelatihan kita untuk memperbanyak sholawat. Nah, harapannya untuk setelah bulan selanjutnya kita terbiasa dan istiqomah untuk bersolawat itu. Nah, apa aja sih bacaan solawat? Bacaan solawat banyak sekali, dari banyak ulama punya versi-versinya tersendiri. Namun khusus bulan Rabiul Awal ini, sebagian ulama menganjurkan untuk membaca sholawat nariyah. Nah, sholawat nariyah ini memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya yaitu dengan membaca sholawat nariyah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diangkat derajatnya, kemudian dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama penyakit yang sekarang sedang mewabah sampai seluruh dunia, yaitu COVID-19. Nah,
Sebelum berlanjut, saya sedikit menyampaikan apa namanya himbauan pada teman-teman semuanya selama berada di Semarang ini agar tetap menjaga kesehatan jasmani rohaninya, tetap menjaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun kondisinya seperti ini. Kita harus tetap bersemangat ya, bersama kegiatan ada yang PPL, PKL, yang kuliah online, yang organisasi. Walaupun kondisinya seperti ini, kita tetap semangat dengan mematuhi protokol kesehatan. Apa aja itu 3M. Yang pertama, memakai masker. Dimanapun kalau kita keluar, dianjurkan untuk memakai masker. Kemudian mencuci tangan, jangan lupa. Kalau tidak ada sabun, bisa kita gunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir yaitu menjaga jarak minimal 2 meter ya. Sekarang diubah, kalau nggak salah 2 meter jadinya. Nah, kembali lagi, selain itu manfaat sholawat nariyah juga bertujuan untuk membuat hidup kita menjadi baik, selamat selama di dunia maupun di akhirat, sehingga mendapatkan syafaat dan juga berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu bulan Rabiul Awal ini memiliki banyak keberkahan. Bulan ini menjadi bulan yang bisa dimanfaatkan untuk sarana sekaligus media berkumpul bersama dengan sesama umat Islam, baik di masjid ataupun di majelis-majelis, pondok pesantren dan beberapa tempat lainnya. Nah, ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menanam, memupuk dan lebih menumbuhkan rasa cinta atau mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan orang kafir sekalipun akan mendapatkan manfaat dengan kegembiraan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dikisahkan saat Thuwaibah, yakni budaknya Abu Lahab, paman Rasulullah, yang menyampaikan kabar gembira mengenai kelahiran bayi yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW, kepada Abu Lahab. Nah, seketika pada waktu itu Abu Lahab langsung bergembira dengan meluapkan rasa kegembiraannya itu dengan memerdekakan budaknya yaitu Thuwaibah, dan menyuruh untuk menyusui Rasulullah pada waktu masih bayi. Nah, karena kegembiraan Abu Lahab itu yang sampai memerdekakan budaknya, sehingga pada hari kiamat nanti dan selamanya siksaan atas Abu Lahab itu akan diringankan di setiap hari Senin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah, betapa mulianya Rasulullah sehingga pamannya yang memusuhinya pun, yang kafir pun, mendapat keringanan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegembiraannya, karena sukacitanya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu marilah kita bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini dengan memperbanyak sholawat, sehingga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, keutamaan selanjutnya yaitu bulan Rabiul Awal ini menjadi ajang kita untuk kembali memperbaiki, meneguhkan kembali kecintaan kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai seorang mukmin, kecintaan pada Nabi merupakan sebuah kewajiban dan salah satu cara meningkatkan iman dan takwa.
Nah, kecintaan pada Nabi haruslah berada di barisan atas melebihi segalanya, bahkan pada keluarga dan diri sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya, tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian keutamaan selanjutnya itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yaitu berupa taman surga dan juga dibangkitkan bersama-sama dengan para orang yang masuk ke dalam golongan orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Sebagaimana Imam Sirri Saqati rahimahullah mengatakan, barang siapa menyengaja pergi ke suatu tempat yang di dalamnya terdapat pembacaan Maulid Nabi, maka sungguh ia telah menyengaja pergi ke sebuah taman dari taman-taman surga. Karena ia menuju tempat tersebut melainkan kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintaiku maka ia akan bersamaku di surga. Nah, sementara Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara untuk memperingati Maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan, tempat, dan berbuat kebaikan untuk mereka, serta ia menjadi sebab untuk dibacakannya Maulid Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia bersama-sama orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, orang yang soleh, dan dia akan dimasukkan dalam surga Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dari hadis tersebut kita bisa menerapkannya. Contohnya membayar iuran 10.000 itu kan salah satu menyediakan makanan. Bagi yang belum membayar, monggo silahkan dibayar. Agar apa tujuannya? Yaitu agar kelak kita tergolong sebagai orang-orang yang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, serta mendapatkan surga Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir yaitu keutamaan bulan Rabiul Awal, bulan di mana kita banyak melakukan amal kebaikan. Nah, di bulan ini marilah kita bersama-sama meningkatkan amal kebaikan kita. Amal kebaikan itu diantaranya bisa membaca Al-Quran, bersolawat, memuji Nabi, kemudian memperbanyak sedekah, menjamu makanan untuk orang lain, berbuat banyak kebaikan kepada teman, pada saudara jauh, saudara dekat, dan pada fakir miskin, dan banyak lainnya, dan sebagainya. Nah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan tentang keutamaan bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh istimewa. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi